akan membahas materi tentang penelitian dan sejarah. Kenapa materinya itu penelitian dan sejarah? Karena kita akan mengkaji suatu peristiwa secara sistematis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang suatu makna sebuah peristiwa. Dalam pemahaman tentang penelitian sejarah, kita juga harus memahami tentang sistematika penulisan sejarah atau sistematika penulisan dalam penelitian sejarah. Untuk itu kita harus mengetahui urutan atau susunan dalam menentukan proses penelitian sejarah. Nah, urutan yang pertama menurut sejarawan Kunto Wijoyo, yang pertama adalah kita harus menentukan topik atau memilih topik yang akan kita bahas. Nah, ini menjadi salah satu urutan yang cukup penting karena memang dalam menentukan suatu penelitian kita harus menentukan topik ataupun tema yang akan kita bahas. Nah, kebanyakan dari kalian pasti sudah tahu kajian-kajian apa saja yang akan diteliti dalam penelitian sejarah. Contohnya sejarah pergerakan nasional, sejarah kemerdekaan, sejarah Orde Baru maupun sejarah reformasi. Jadi kalian harus sudah menentukan topik-topik yang akan kalian bahas. Itu urutan yang pertama. Setelah kalian mengumpulkan atau menentukan tema ataupun topik, kalian juga harus mengumpulkan sumber data dan fakta, atau istilah dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Nah, heuristik di sini artinya kalian harus mengumpulkan data ataupun fakta yang menyoal tentang tema yang kalian tentukan. Bisa data tertulis maupun data dalam bentuk lainnya. Nah, dalam bentuk lainnya itu seperti apa aja? Bisa wawancara ataupun sumber dalam bentuk benda. Setelah tahapan heuristik, tahapan yang kedua adalah tahapan verifikasi. Setelah kita mengumpulkan data, verifikasi itu kita menentukan data mana saja yang akan kita pakai atau data-data mana saja yang sekiranya valid kebenarannya. Nah, setelah verifikasi ada juga namanya interpretasi. Nah, interpretasi itu di mana kita mengembangkan data-data tersebut menurut pemahaman kita. Nah, menurut pemahaman kita itu artinya di sini kita juga harus mempunyai basis pengetahuan yang cukup untuk menginterpretasi suatu sumber data tersebut. Terakhir, dalam tahapan historiografi kita juga dapat menikmati hasil dari penelitian sejarah atau historiografi. Itu adalah tahapan akhir dalam penulisan sejarah. Makanya buku-buku yang kita baca, mau itu buku tentang tokoh, tentang peristiwa, itu buku yang sudah melewati kelima tahapan tersebut. Jadi karya sejarah atau buku sejarah itu harus memiliki 5 tahapan tersebut untuk dapat dikatakan sebagai buku sejarah yang melalui penelitian sejarah. Jadi materi kita hari ini cukup sekian, dan dimohon untuk mempelajarinya lebih dalam lagi karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema ataupun bagian berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum.